dan tentang perintah untuk hidup sederhana serta keutamaan faqr, keutamaan kefakiran. Bab ini penting sekali. Apalagi di masa seperti sekarang ini, di mana banyak manusia bangun, tidur, pergi, keluar, masuk rumahnya, yang ada dalam benak dia adalah dunia ini. Padahal tidak lama lagi kita akan meninggalkannya. Cepat atau lambat. Mana orang-orang kaya 50 tahun yang lalu? Udah gak ada. Mana wanita-wanita cantik 50 tahun yang lalu? Kalaupun dia masih hidup, dia sudah tidak cantik. Mana olahragawan yang badannya Masya Allah penuh dengan otot 50 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana kondisi dia? Mungkin berada di atas ranjang rumah sakit. Atau mungkin sudah bercampur dengan tanah. Yang tersisa hanya tulang belulang dia. Inilah kehidupan dunia. Makanya kalau kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan mendapati banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan manusia akan hakikat kehidupan dunia ini, yang menyuruh dia untuk tidak tertipu dan terperdaya dengan sesuatu yang fana, agar mereka tidak menjadikan ambisi mereka kehidupan dunia ini. Maka di sini ada perintah untuk zuhud. Apa sih pengertian zuhud? Ya, sebagian ulama mengatakan zuhud itu an takuna dunya fi yadika duna an tadkhul qalbaka. Zuhud itu menjadikan dunia di tanganmu. Di tangan kita. Engkau punya uang 1 miliar, itu di tangan. Tapi nggak masuk ke hati. Sehingga uang itu mau bertambah, uang itu mau berkurang, tidak akan berpengaruh dengan hatimu. Karena memang dia akan ada di tanganmu. Hanya di tangan. Ada lagi yang menafsirkan zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna di akhirat kita. Apa aja yang gak manfaat buat akhirat kita, tinggalkan. Di sini ada ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal tatkala beliau mengatakan ada 3 tingkatan zuhud. Yang pertama, zuhud meninggalkan hal-hal yang haram. Ini zuhudnya orang-orang awam. Ya, ini mungkin bisa disebut zuhud yang minimal. Minimal muslim itu meninggalkan yang haram. Karena tahu yang haram itu akan berdampak negatif kepada kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Belum lagi doa-doa dia yang akan tidak dikabulkan gara-gara makan haram. Kebahagiaan dia yang akan hilang gara-gara daging yang tumbuh dari yang haram. Itu zuhudnya orang awam. Kemudian yang kedua, zuhud yang berarti meninggalkan kelebihan dari segala hal yang dihalalkan. Dan ini zuhudnya orang-orang khusus. Meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Udah, kalau udah cukup ya selesai udah. Jadi orang-orang khusus itu meninggalkan
yang lebih dari yang kau perlukan dari kehidupan ini. Engkau berikan untuk sedekah. Yang ketiga, zuhud berarti meninggalkan setiap hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Ini adalah zuhudnya orang-orang al-arifun. Orang-orang yang arif billah. Apa saja yang membuat lalai dari Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Ahibati fillah, oleh karena itu orang yang kerja, orang yang bekerja, apa kata Allah? Wadhkurullaha katsiran. Kalian bekerjalah, mau di pasar kalian, mau di kantor kalian, mau di jalan, dimanapun kalian bekerja, ingat sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai engkau lupa dari mengingat Allah. Handphone kita, kalau kiranya memang membuat kita lupa sama Allah, tinggalkan. Boleh pakai handphone. Hal yang mubah. Tapi kalau ternyata akhirnya membuat engkau lebih sering pegang HP daripada berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, tinggalkan. Ahibati fillah. Maka kita akan membaca. Ada kira-kira 5 ayat mungkin yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, sebelum nantinya beliau akan menyebutkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan zuhud ini, syama. Agar kita juga tidak salah memahami zuhud. Ingat para sahabat Nabi, di antara mereka ada yang kaya raya. Nabi tidak menyuruh mereka untuk meninggalkan kekayaannya. Ada Abdurrahman bin Auf yang konglomerat, ada Utsman bin Affan yang sekali sedekah, Masya Allah, jangan ditanya. Beliau tidak menyuruh dia untuk tidak bekerja, udahlah, gak usah repot-repot cari dunia, kan udah cukup, engkau udah punya gitu. Enggak. Dibiarkan sama Nabi SAW mereka mencari dunia, tapi mereka harus zuhud. Dunia ini di mana? Di tangan. Jangan dimasukkan ke hati. Karena pada hari kiamat Allah mengatakan yauma la yanfa' malun wala banun. Pada hari tidak berguna harta dan anak-anak laki-laki. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Jangan diisi dunia hati kita. Tanganmu silahkan. Lemarimu mau diisi dunia gak apa-apa. Tapi jangan hatimu. Ini mungkin definisi zuhud yang paling tepat. Sebagaimana kita melihat kondisi para sahabat Nabi. Ada orang-orang yang sekarang kita ngelihat pakaiannya sederhana, motornya sederhana, mobilnya sederhana, rumahnya sederhana. Bukan berarti dia zuhud. Terus apa maknanya? Bisa jadi dia itu berambisi untuk mendapatkan, cuma nggak punya. Nggak berhasil, nggak sukses. Kalau dia sukses, nah kita dapat melihat kadang-kala ada orang yang disebut orang kaya baru, beda dengan kemarin dia. Beda banget. Oh berarti kemarin dia nggak zuhud, dia nggak zuhud, dia hanya saja belum mendapatkan apa yang dia ambisikan. Ketika dapat, merusak kehidupan dia. Berlebih-lebihan jadinya, sombong, congkak. Ini kondisi yang pertama. Bisa jadi yang kedua, dia orang ini sederhana penampilannya karena dia bakhil. Dia pelit. Dia punya. Dia simpan. Dia tumpuk. Dia ingin menunjukkan bahwasanya dia orang yang zuhud, ya, yang hidupnya sederhana. Bisa jadi karena dia bakhil.
إن أنزلناه من السماء من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla memberikan permisalan. Karena dengan permisalan itu, apalagi permisalan yang memang benar-benar terjadi, manusia itu akan mudah mencernanya. Apa percontohan tentang kehidupan dunia yang kita lihat sekarang ini? Manusia sibuk membangun. Bangun rumah, bangun mall, bangun apartemen, bangun gedung-gedung yang menjulang tinggi, gedung-gedung pencakar langit, tempat-tempat hiburan, lapangan-lapangan, jalan-jalan yang panjang, jembatan-jembatan yang indah. Jangan ditanya, kita lihat manusia ini sibuk membangun dunianya. Terus Allah kasih contoh. Kehidupan dunia ini sekarang nih di musim hujan. Seperti air yang Allah turunkan. Air itu turun, kemudian bercampur dengan tanah. Kita melihat bunga-bunga kemudian mulai tumbuh, biji-bijian tumbuh ya. Masya Allah. Kalau mungkin yang sedang panen, yang sedang tanam padi, dia lihat bagaimana padi itu begitu mengesankan. Hijau semua sepandang mata memandang. Kalau mungkin yang sedang tanam buah-buahan, dia lihat stroberi umpamanya, dia lihat ya Allah indahnya. Atau bunga. Antum pernah ngelihat nggak? Yang katanya di Belanda itu ada taman bunga tulip. Ana sih nggak pernah ke sana. Tapi Ana lihat gambarnya. Indah sekali. Berapa lama bunga itu bertahan indah? Setahun? Enggak. Pernah lagi antum lihat bunga sakura? Yang ditunggu-tunggu sama turis di Jepang katanya. Berapa lama dia bertahan? Ditunggu-tunggu, habis gitu habis. Sedangkan di sini Allah contohkan ketika sudah indah, orang berpikir, kalau petani berpikir untuk panen, besok dia panen, dia bisa menikmatin, dia bisa jual, dia bisa mendapatkan harta. Tahu-tahu di malam harinya Allah kirimkan angin yang kencang.
atau hujan yang deras. Berapa banyak petani sekarang ini yang meneteskan air mata. Dia tidak bisa panen. Padahal sudah waktunya panen. Kalau dia menanam bawang, yang dia lihat daunnya bawang itu sudah, ya Allah udah indah-indah, tahu-tahu kerendam, hektaran direndam oleh air. Atau Allah kirimkan hama. Selesai. Maka Allah mengingatkan seperti itulah kehidupan dunia. Nggak lama. Kau umur berapa sekarang? Dulu umurmu berapa? Kau lihat perjalanan manusia itu jemaah. Dulu umur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 33 tahun seger-segernya dia. Tahu-tahu lewat 40, 50, habis gitu habis. Selesai. Itulah kehidupan dunia. Allah berikan contoh yang lain. Di surat Al-Kahfi ayat 45, 46. Nah, silakan dibaca. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang ditebangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb-Mu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah contohkan lagi kehidupan dunia itu seperti air hujan. Yang bercampur dengan tanah, diserap oleh tanah, kemudian diserap kembali oleh tumbuh-tumbuhan. Setelah itu, dia nggak lama, dia akan menguning. Udah umurnya. Dia akan menjadi tua. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun kehidupan dunia ini, Allah mengatakan al-mal wal banun. Bicara harta benda dan anak-anak laki-laki. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Dia perhiasan kehidupan dunia. Orang itu menghiasi dirinya dengan anak. Kalau lagi ada acara, ketemu sama kawan-kawannya, dia bawa anaknya yang udah gede, anaknya yang lucu, anaknya yang ayu, anaknya yang Masya Allah, dia bawa, dia tunjukkan, Alhamdulillah ini anak-anak, Alhamdulillah sekarang udah selesai dari kedokteran yang satu, ini di Akmil yang satu, di mana dia sebutkan. Itu memang perhiasan dia. Dia ingin menghiasi dirinya dengan anak-anak dia. Sehingga orang nggak punya anak jadi, ya Allah ya, jadi sedih. Harta, nah, datang dengan mobilnya yang bagus, dengan cincinnya, dengan jamnya, dengan kacamatanya, dengan pakaiannya, dengan sepatunya, dengan motornya, ya. Sehingga orang-orang kalau nggak punya ngeliat, ya Allah bagus banget tuh mobilnya orang itu. Lihat motornya, aduh motornya aja udah 1,2 M. Lihat sepatunya, aduh sepatunya itu harganya 70 juta. Jamnya, ada yang pakai jam harga 1 miliar. Ya. Tapi apa kata Allah Azza wa Jal? Wal baqiyatus salihat. Amalan-amalan soleh. Ucapan-ucapan yang baik. Ucapan subhanallah.
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah menyebutkan bahwasanya itu adalah kebajikan yang terus menerus. Lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Kalau bicara harapan, tuh orang punya uang 1 miliar dan engkau orang yang suka berzikir, bertasbih, lebih mana yang lebih diharapkan? Ucapan subhanallah. Sampai ada sebuah kisah Israiliyat ketika Nabi Sulaiman, nih kita bicara tadi tentang zuhud. Nabi Sulaiman jangan ditanya. Beliau itu dikasih kerajaan yang gak ada kerajaan sesudah beliau yang dapat menyaingi kerajaan Nabi Sulaiman. Jin-jin tunduk sama Nabi Sulaiman. Ketika seorang alim ulama dari kalangan mereka melihat Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya, burung-burung dari atas, sehingga mereka nggak kepanasan ketika berjalan. Disusun yang namanya jin-jin di depan, manusia di belakang. Nabi Sulaiman ya, yang dengan anginnya, yang kemanapun beliau bisa berangkat dalam sekejap. Itu takjub. Dia mengatakan, wahai Sulaiman, engkau telah diberikan kekayaan kerajaan yang begitu dahsyat. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan kepada orang yang takjub ini, alim ulama atau seorang yang ahli ibadah yang takjub dengan kerajaan Nabi Sulaiman, la tasbihatun wahidah. Ucapan subhanallah sekali itu lebih baik dari kerajaan Sulaiman. Karena kerajaan Sulaiman akan hilang. Sedangkan ucapan tasbih itu akan kekal dan abadi. Amal soleh itu akan terus menerusan kebaikannya bersamamu. Dan itu harapan yang sebenarnya orang harus berpikir. Orang yang cerdas akan berpikir. Kemana kerajaan Fir'aun? Kemana kerajaan Romawi pada waktu itu? Persia. Makanya sekarang tuh arkeolog ya, mereka menggali, nanti ketemu. Kadang-kadang di Indonesia ditemukan, oh ini kayak bekasnya istana. Ditemukan lagi, digali lagi. Dilihat, oh ditemukan bekasnya arca atau bekasnya harta. Sibuk dengan penemuannya, lupa kemana orang-orang yang dulu pernah berkuasa di tempat ini. Yang pernah bangun rumah yang bagus, istana yang megah. Kita bicara Nabi Sulaiman aja, alaihissalam. Kemana kerajaan Nabi Sulaiman? Yang dibilang kerajaan yang tidak pantas untuk orang setelah Nabi Sulaiman. Nggak ada. Ratu Balqis yang berangkat aja ke istana Nabi Sulaiman itu menyingkap pakaiannya sehingga betisnya terlihat. Jadi marmernya itu seperti air jamaah. Sampai mengangkat, menyingkap pakaiannya. Yang namanya panci-panci yang besar-besar. Kemana? Nggak ada. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan tasbih sekali lebih baik daripada kerajaannya Nabi Sulaiman. Dari semua kekayaan. Maka jangan takjub. Allah contohkan seperti air hujan. Seperti ya tumbuh-tumbuhan yang sedang tumbuh kemudian tidak lama dia akan menguning. Selesai jamaah. Itu kehidupan dunia. Maka jangan tertipu. Jangan akhirnya berharap besar kepada dunia. Kepada harta kita lalu kita lupa sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Taib. Ayat yang ketiga di surat Al-Hadid. Ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu
وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya, kesenangannya palsu. Kenapa? Karena tahu-tahu kita diusir dari kesenangan tersebut. Kalau engkau punya rumah yang paling besar sedunia ini, katanya ada orang punya rumah, harga rumahnya 600 miliar lebih, anggap 1 triliun. Palsu tuh. Bentar lagi engkau dikubur di 1 kali 2 meter. Selesai. Makanya Allah berikan pengumuman. I'lamu ini seakan-akan ada iklan ya. Pengumuman nih. Semua harus tahu tentang hakikat kehidupan dunia ini. Yang pertama, dia permainan untuk tubuh kita. Dan senda gurau. Lahu itu sesuatu yang melalaikan untuk hati kita. Tubuh kita bermain, hati kita lalai. Makanya kalau antum lihat orang suka bermain-main, yaitu kehidupan dunia. Lahu, senda gurau, atau hal-hal yang menghibur diri dia. Makanya bikin tempat hiburan di mana-mana, subhanallah. Kalau kita pegang remote televisi dengan berbagai macam channel yang ada, lalu kita mulai dengan yang pertama. Kita akan lihat permainan, senda gurau yang melalaikan, hiburan, pindah lagi seperti itu. Pindah lagi terus. Nggak selesai-selesai. Sehingga orang itu terlalaikan dari yang dia diciptakan untuknya. Itu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita membaca ayat ini, bukan berarti nggak boleh cari dunia. Silahkan cari dunia. Tapi jangan sampai lalai engkau. Kita ngelihat nggak ada orang istirahat dari mencari dunia. Apakah orang yang punya uang 100 triliun, dia punya anak 2. Uangnya 100 triliun, anaknya 2. Atau anaknya 20. 100 triliun, anaknya 20. Apakah kemudian dia selonjoran di rumahnya, dia mengatakan, alhamdulillah, udah, anak mau istirahat, anak mau fokus ibadah, duit anak, alhamdulillah, sudah cukup untuk 7 keturunan. Enggak, itu dunia. Dia melalaikan, dia menggoda. Sehingga memang kita diminta untuk berhati-hati menghadapi dunia ini. Zina, tadi bicara perhiasan. Kenapa ada tas-tas yang bikinan Itali, Perancis atau mana, yang mahal-mahal? Buat apa sih? Coba kita pikirkan, beli tas harga 100 juta sama tas harga 10 juta. Kalau bicara besarnya sama, Ustaz. Ini yang harga 100 juta buat naruh duit paling banyak, anggap ya bisa taruh duit 100 juta. Yang harga 10 juta bisa taruh duit 100 juta juga. Apa bedanya? Mereknya beda. Ya. Allahu Akbar.
Karena kalian bawanya sama, beratnya yang 100 juta sama 10 juta sama. Cuma ketika orang pakai yang 100 juta, tuh emak-emak pegang tas 100 juta, gayanya bisa beda. Coba dia bawa tas harga 1 juta, itu yang 100 juta, beda pegangannya. Di sini yang berbeda. Kalau beratnya di tangan sama aja sebenarnya. Anggap beratnya 300 gram. Sama 300 gram. Tapi beratnya di hati. Wazinatun. Ya kemarin ada kawan yang ngasih tahu. Ketika kita bicara tentang mobil ya, mobil motor. Dia cerita Ustaz. 80% orang beli mobil itu pakai emosi. Nggak pakai logika. Pakai emosi. Kalau orang beli mobil pakai logika, ya dia akan berpikir mobil yang bermanfaat buat dia. Kemudian dipikir anak punya anak 7, berarti anak perlu mobil yang besar. Tapi kenapa? Dia beli mobil yang kecil. Dia contohkan waktu itu, kita lihatlah. Kalau orang beli antara Fortuner umpamanya sama Mercy. Mercy harga 1,3 hanya bisa diisi 5 orang. Fortuner buat 7 orang. Tapi orang pilih yang 1,3 daripada yang 700 juta. Memang pakai emosi. Urusan-urusan hati, nafsu. Wah, ini kehidupan dunia. Apa yang pakai Mercy hidupnya tambah 2 tahun umurnya. Yang pakai Fortuner umurnya berkurang 2 tahun. Nggak ada, sama aja. Yang pakai Mercy mati, yang pakai Fortuner mati, yang jalan kaki mati, yang naik becak mati. Tapi itulah zina, perhiasan. Wa takatsur fil amwal wal aulad, ya. Awalnya berbangga-banggaan di antara kalian. Banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Seperti air hujan lagi. Contohnya air hujan udah. Alhamdulillah kita ini sering jamaah ya. Sebelum musim hujan kita melihat ada lahan-lahan yang coklat. Nggak ada tumbuh-tumbuhan. Setelah berapa lama turun hujan, tumbuh. Setelah itu berapa bulan lagi, habis lagi jamaah. Nunggu air lagi. Sumur pun kering. Seperti itu kehidupan dunia. Wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat tuh ada azab. Kalau engkau tertipu dengan kehidupan dunia ini, sibuk bermain-main. Untuk pernah lihat mobil anak-anak dijual harga 5.000. Mobil anak kecil beli mobil 5.000. Bapaknya beli mobil 500 juta. Sama mobil anak sama mobil bapak. Sama-sama mainan. Buktinya ya ditinggal. Anak kecil mobilnya dibiarin karena mungkin dia sudah tidak suka lagi. Sang bapak mobilnya dibiarin karena waktu tinggal dia sudah habis di dunia. Permainan. Berbangga-bangga. Di akhirat ada azab yang pedih. Yang dahsyat. Yang menghinakan. Tapi di situ juga ada ampunan buat Allah SWT. Ada keridhaan Allah SWT. Adapun kehidupan dunia, ya udah. Hanya kesenangan yang menipu. Bapaknya capek ya. Ada orang yang bangun rumah, Masya Allah. Dia beli yang namanya marmor dari Itali. Dia beli perabotannya dari mana. Gentengnya dari mana, dia beli bunga-bunganya dari mana, belum selesai dia lihat lagi, oh masih kurang ini, masih kurang ini, dia tambahin, terakhir dia datang ke sana, oh alhamdulillah sudah siap, kunci diserahkan, insya Allah hari Senin depan kita pindah, Senin depan bapaknya mati. Terus, ya itu permainan aja engkau, ditinggalin semua. Maka engkau harus serius. Kenapa kita diciptakan? Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia ini ya sebagai ujian buat kita. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan.
di surat Ali Imran ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Barakallahu fikum. Dunia ini negeri ujian dan cobaan buat kita. Allah tuh tanamkan di diri kita kecintaan, syahwat kepada perempuan. Itu yang pertama. Iya. Fitnah yang terbesar buat kaum laki-laki adalah wanita. Sehingga tidak sedikit laki-laki yang mengeluarkan harta yang berlimpah ruah, na'udzubillah, hanya untuk berzina. Seperti yang terjadi di negeri kita mendengar ya. Adanya prostitusi artis atau apa yang menjual diri mereka, na'udzubillah min dzalik, yang lakinya mengeluarkan uang banyak, itu fitnah. Makanya kenapa diperintahkan untuk menundukkan pandangan? Itu ujian. Jadi di sini disebutkan nikmat-nikmat Allah yang syahwat kita ada di sana, yang itu membahayakan buat kita kalau kita tidak mengontrol syahwat kita. Ini ujian. Ketika Allah Azza wa Jal menciptakan neraka, lalu mengutus Jibril untuk melihat neraka itu, apa kata Jibril? Dia mengatakan, wa izzatika la yasma'u biha ahadun. Tidak, demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada satupun yang mendengar tentang neraka, melainkan dia tidak akan masuk neraka. Dia akan selamat dari neraka itu. Tapi kemudian neraka itu dipagari dengan syahwat-syahwat, dengan semua kesenangan manusia. Lalu Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa izzatika laqad khashitu an la yanjua minha ahad. Aku takut nggak ada yang selamat dari neraka. Padahal awalnya Jibril mengatakan wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhula, nggak ada orang yang tahu tentang dahsyatnya api neraka kemudian dia akan masuk neraka, nggak ada insyaallah. Siapa yang mau masuk neraka gitu loh. Tapi ternyata neraka itu dipagarin dengan semua syahwat dan kesenangan manusia yang dia diuji untuk meninggalkannya atau mengontrol jiwanya. Maka Jibril mengatakan, aku takut nggak ada yang selamat dari neraka. Masuk neraka semuanya. Karena ujian yang Allah berikan. Maka Allah sebutkan yang pertama perempuan. Kemudian anak-anak. Kemudian harta yang berlimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Senang orang itu jemaah. Ada kegembiraan dia. Mungkin orang yang berangkat ke ATM ya, dia masukkan, dia lihat nominalnya. Kapan hari itu ada mungkin artis-artis yang pamer harta dia. Punya harta sekian, sekian, sekian. Ya. Memang itu kecintaan jiwa manusia. Emas, perak, kuda, kendaraan-kendaraan. Sekarang mungkin masih ada yang pelihara kuda.
Kendaraan-kendaraan sekarang yang mobilnya ini, berbagai macam, seneng orang itu jemaah. Ternak dia, kebun dia, taman-taman dia. Punya berapa? Anak punya tanah di Kalimantan seluas umpamanya 20.000 hektar, ada yang 100.000 hektar. Wah, dia tanam sawit atau tanam padi atau tanam jagung. Ya. Kemudian setiap berapa bulan duitnya bertambah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya, itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi ingat, engkau akan tinggalkan semuanya. Semuanya ditinggalin. Kecuali yang kau jadikan amal soleh buat engkau. Wallah indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kalau udah tahu kita bakal ninggalin dunia ini, maka kita harus mempersiapkan tempat kembali kita. Ketika orang sudah memahami, meyakini tentang hakikat kehidupan dunia, dan dia tahu nggak lama lagi aku akan mati, ya udah, engkau siapin tempat kembalimu. Engkau sedang dalam perjalanan loh. Maka jangan sampai kita mengikuti nafsu kita, syahwat kita. Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan persidangan kelak pada hari kiamat, dia akan diberdirikan, dia akan menghadap Allah, dia akan disidang. Lalu mau tidak mau, ketika dia tahu dia akan disidang, dia akan diberdirikan, dihisab, maka dia dalam kehidupan dunia, dia akan berusaha mengontrol nafsunya untuk keinginan-keinginannya. Maka surga akan jadi tempat kembali dia nantinya. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Di surat Fatir. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum tasydidnya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Quran Surah Fatir ayat 5. Nah, janji Allah itu benar. Di dunia kita sudah melihat janji-janji Allah. Apa yang Allah katakan, baik itu kabar gembira atau ancaman, itu terbukti. Di akhirat ada surga dan ada neraka. Allah menjanjikan, seperti janji Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau wanita, dalam kondisi dia beriman, maka kami akan berikan penghidupan yang baik buat dia. Janji Allah akan menolong Rasulnya. Kita udah lihat bagaimana Rasulullah SAW 13 tahun di kota Mekah. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Lalu bagaimana kemudian beliau balik lagi ke kota Mekah untuk menguasai kota Mekah. Janji Allah benar loh. Maka jangan sampai engkau tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ada yang mengatakan hidup itu hanya sekali. Ya udah dinikmatin aja. Hidup itu berlanjut. Orang-orang yang tatkala hidupnya bersenang-senang dan tidak beribadah kepada Allah, masa mau disamakan dengan orang yang ibadah terus sama Allah? Mereka yang kerjanya maksiat, mana mungkin disamakan dengan orang yang melakukan ketaatan? Sama-sama mati, sama-sama menjadi bangkai, selesai? Enggak.
ada kehidupan selanjutnya. Yang penting jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Silakan cari dunia. Engkau mau cari dunia. Perlu kita dengan harta untuk membiayai kehidupan kita, untuk berlangsungnya rumah tangga kita, untuk biaya anak-anak kita. Anak-anak nanti mau sekolah, mau belajar, mau kuliah. Silakan, tapi jangan tertipu. Yang terpenting engkau jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Itu yang terpenting buat kita. Kita sudah tahu, Anda nggak lama lagi. Jadi tatkala punya rezeki, udah dibagi-bagi mana yang buat aku nanti di kehidupan selanjutnya. Seperti orang yang menabung, ini tabungan buat masa depan. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Apakah engkau punya tabungan untuk masa depanmu? Atau ternyata engkau hanya berpikir untuk kehidupan yang fana ini. Barakallahu fikum. Baik. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. Ya, kita dilahirkan dengan bermegah-megahan. Manusia itu punya kebutuhan. Orang kalau mencari kebutuhannya, alhamdulillah cukup terpenuhi, insya Allah dia nggak akan lalai ya. Tapi yang melalaikan itu ketika sudah melewatin kebutuhan. Sudah mulai berpikir untuk menumpuk, untuk menimbun, untuk berbangga-banggaan. Aku punya ini, aku memiliki ini. Sampai kapan kalian seperti itu? Sampai mati kalian. Terus. Makanya anak manusia kalau dikasih satu lembah isinya emas, kalau orang ini, Masya Allah, dikasih keuntungan 1 triliun, dia kepingin 2 triliun. Dikasih 2 triliun, dia ingin 3 triliun. Dia ingin 4 triliun. Terus seperti itu. Sampai kapan? Mati. Kalian akan tahu akibat kalian lalai, kalian akan tahu. Cuma orang itu seperti mabuk sama dunia ini. Bahkan bukan hanya mabuk dunia, ada yang jadi budaknya dunia. Jangan bicara zuhud, dia benar-benar budaknya dunia. Dia akan gembira kalau dapat fulus. Susah kalau nggak dapat fulus. Nggak ada kebahagiaan dengan sholat, kebahagiaan kumpul sama keluarga, kebahagiaan baca Quran, berangkat umroh, nggak ada. Kebahagiaan dia ketika bertambah jumlah nominal uang dia. Ayat terakhir yang ditulis oleh Imam Nawawi, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Barakallahu fikum. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Permainan. Antum lihat orang pertandingan bola. Wah, mereka bermain ya. Main bola itu berapa menit? 90 menit. Iya, 45 kali 2. Mereka bermain semangat. Cuma 90. Habis gitu udah pulang.
Iya, pulang udah ke rumah masing-masing. Seperti itu kehidupan dunia. Engkau mau semangat, mau bersungguh-sungguh dalam mencari dunia seperti permainan. Selesai, pulang. Hiburan, engkau berangkat ke tempat hiburannya. Mungkin kalau di Indonesia ada yang berangkat kemana ya? Ada Trans Studio ya, yang tempat banyak permainan di sana, berangkat ke sana. Berapa jam kau bermain? Selesai, capek, udah pulang. Itu kehidupan dunia. Nggak lama, sebentar aja. Maka sekali lagi kehidupan yang sebenarnya, yang bukan permainan. Yang engkau akan menikmatin setiap detik dari hidupmu. Itu di surga Allah Azza wa Jalla kalau engkau orang soleh. Dan setiap detik dari hidupmu akan terasa azab dan penyiksaan kalau kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Bayangin, penghuni surga itu nggak tidur. Nggak ada tidur di surga. Di dunia, coba antum hitung berapa sih waktu antum yang antum pakai untuk urusan kehidupan kalau bicara bersenang-senang. Berapa menit? Berapa hari? Antum pagi bekerja terus sampai malam, sampai sore atau sampai malam hari. Istirahat, nanti di akhir pekan mungkin baru menikmatin hasil kerjanya. Antum tidur dari malam sampai pagi. Di akhirat nggak ada tidur. Tidak penghuni neraka, tidak penghuni surga. Itu kehidupan yang sebenarnya. Yang seharusnya kita berjuang untuk mendapatkannya. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Muqaddimah dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi yang menjelaskan tentang ya seharusnya orang itu zuhud, tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Barakallahu fiik Ustaz atas kajian pada siang hari ini. Insyaallah ada pertanyaan yang sudah masuk di Ana. Dan pertanyaan pertama dari Ana, Ustadz, ini kan anak-anak seringkali didoktrin oleh kami orang tua bahwa ini semua titipan dan hanya sementara. Kami orang tua tuh harapannya anak-anak tidak terlena dan agar senantiasa bersyukur. Tapi anak-anak yang sulung malah bilang nggak mau atau nggak termotivasi jadi orang kaya. Ini bagaimana Ustadz? Ana sebagai orang tua tuh harus senang atau malah bingung untuk menjelaskan lagi kepada mereka? Barakallahu fikum. Ya jamaah. Jadi anak-anak ini kadangkala akalnya kurang jangkep. Kurang lengkap dia. Ada penjelasan orang tua ternyata yang membuat dia akhirnya nggak peduli sama kehidupan dunia. Kalau bicara dia nggak mau jadi orang kaya, nggak apa-apa nggak jadi orang kaya. Tapi jadi orang bermanfaat. Itu mungkin yang kita motivasi dia. Karena kalau bicara kekayaan ini bermanfaat juga. Disinilah kita perlu menyampaikan kepada dia tentang para sahabat Nabi. Agar mereka termotivasi gitu. Sahabat Nabi itu, ya, ada yang hidupnya miskin. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sampai dia hidup dengan bantuan istrinya. Tapi ada sahabat Nabi yang kaya raya. Kita dalam kehidupan ini diperintahkan untuk berusaha, untuk bekerja, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi yang jelas kita harus yakin semuanya itu akan kita tinggalkan. Bagaimana sekarang kita mendidik anak kita agar tatkala dia kaya, dia menjadi orang yang baik. Dan tatkala dia miskin, dia menjadi orang yang sabar dan menerima. Itu mungkin poin yang perlu kita sampaikan kepada dia. Jadi bicara titipan, na'am. Tapi dalam berbuat kebaikan, kita sampaikan kepada dia. Kalau punya harta, sodakohkan. Jadi anak kita nih dididik untuk sodakoh. Masih ingat dulu kita masih kecil ya. Insya Allah semua pernah merasakan mungkin kalau hidup di kampung. Kalau pas hari Jumat tuh kita dikasih duit sama ibu kita.
kasih duit. Nanti masukkan ke kotak amal di masjid. Jadi anak-anak tuh dididik untuk bersedekah, untuk tidak pelit. Bicara tentang hakikat kehidupan dunia, ya kita jelaskan kita bakal mati, semua akan ditinggalkan. Tapi bagaimana kita sebanyak-banyaknya beramal. Dalam kondisi kaya atau miskin, ya semua itu hanya salah satu fase yang harus kita lewatin. Kita menerima takdir Allah SWT. Maka bagaimana anak-anak menjadi orang kaya yang bersyukur, atau ketika takdir berkata lain, dia menjadi orang miskin yang bersabar. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Ini ada pertanyaan dari jamaah Zoom. Umu Putri mau minta dibacakan saja Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon nasihatnya Ustaz. Salah satu yang membuat hati kita lalai yaitu menumpuk harta. Apakah termasuk menumpuk harta seumpama tiap bulan kita menabung 1 juta untuk biaya sekolah anak agar bisa masuk sekolah IT terbaik di kota saya. Sedangkan untuk sedekah mengeluarkan uang tidak sampai 1 juta tiap bulannya. Saya bingung Ustadz bagaimana sebaiknya, karena menurut suami kita harus menabung memikirkan masa depan anak-anak dan memiliki tabungan untuk simpanan. Menurut saya apa tidak sebaiknya menyimpan harta untuk di akhirat dengan kita bersegah yang banyak. Dan saya bingung Ustadz saat ada teman mengingatkan pada hari Jumat ada sedekah anak yatim, sedangkan saya hanya memegang uang jajan hari-harinya, juga tidak memiliki M-Banking untuk transfer uang sedekah itu. Saat bicara kepada suami, terkadang suami tidak memberinya, dan akhirnya saya biasanya sembunyi-sembunyi Ustadz saat hari Jumat memasak nasi kotak dengan stok lauk dan beras yang ada di rumah, membagikan kepada orang-orang fakir di jalan tanpa suami tahu. Apakah saya salah? Jazakallahu khair Ustadz. Demikian pertanyaannya Ustadz. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Iya. Kalau bicara menabung, bolehkah kita menabung? Boleh. Jadi kalau dikatakan untuk masa depan anak, orang itu menabung, dan mungkin kita udah pernah bahas ya tentang seorang yang niat bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, fahuwa fi sabilillah. Maka dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Niatnya yang penting. Ketika kita menabung benar untuk biaya anak-anak. Bukan untuk berbangga-banggaan. Bukan untuk menimbun harta. Sama sekali enggak. Dan memang benar. Untuk kebutuhan mereka nanti ketika mereka sekolah. Dan anak-anak kita juga aset buat akhirat kita. Ahlan wa sahlan, nggak ada masalah. Tapi jangan lupa juga kita bersedekah. Kenapa? Sekarang ini orang memikirkan asuransi untuk masa depan anaknya. Asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi kematian. Mereka memikirkan hal itu. Kita berpikir bagaimana nanti kalau kita kena musibah, kena apa, kita meninggal dunia, anak kita punya pegangan. Seharusnya kita juga menitipkan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya dua jalan itu kita ikutin. Yang memang urusan dunia kita diperintahkan untuk tadi mempersiapkan untuk kehidupan anak-anak kita. Kita punya kewajiban memberikan nafkah kepada mereka, kewajiban pendidikan buat anak-anak, sehingga kita mengumpulkan uang, menabung, memang benar untuk itu. Tapi di sisi lainnya, kita juga punya uang simpanan untuk akhirat kita. Dan untuk menjaga harta anak kita. Masih ingat cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka memperbaiki satu bangunan rumah yang hendak roboh, karena di bawahnya ada harta peninggalan buat anak yatim. Makanya orang tua itu telah menyimpan, bapaknya dua anak ini telah menyimpan harta buat mereka. Nggak apa-apa jadi sebenarnya ketika menyimpan harta. Allah katakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast. Janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, enggak mau sedekah ya. Jangan juga dihabisin. Dihambur-hamburkan uang. Jangan. Sehingga orang-orang yang beriman itu kalau berinfak itu pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit. Sehingga dia tetap menyimpan. Jadi nggak ada masalah menyimpan seperti yang tadi disebutkan. Tapi sedekah juga udah jalan. Bagaimana sekarang memotivasi suami, umpamanya
Kita kan nyimpen 1 juta. Oke lah. Kalau bisa kita punya sodakoh yang mendekati paling tidak. Kalau nggak mendekati, ya yang kita mampu untuk kita keluarkan. Tapi jangan bakhil. Adapun perkataan penanya tadi, ketika dia masak untuk dibagikan, perlu diketahui apabila dia pakai uangnya suami sehingga mengurangi uang belanja, maka hendaklah dia izin sama suami. Suami nggak ngasih duit, nggak apa-apa. Bang, sisa makanan mungkin aku masak, aku bagikan ya buat orang-orang seperti itu diperbolehkan. Karena memang pernah di masa Nabi SAW ketika itu ditanya, boleh nggak istri ini bagi-bagiin makanan gitu loh ya kepada orang tanpa izin suaminya. Kalau itu adalah pemberian suaminya. Kata Nabi SAW harus izin sama suaminya. Walaupun itu makanan itu ya yang paling harta yang paling kita perlukan makanan sebenarnya. Jadi mungkin seperti itu, hendaklah izin sama suami, kecuali suami udah ngasih izin secara umum, tafadhol nggak ada masalah. Tapi kalau belum, hendaklah minta izin sama suami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah Ustaz. Kepada Ummu Resan dari Jamaah Zoom, jika ingin bertanya langsung, Anda persilakan tafadholi Ummu Resan. Sepertinya minta dibacakan lagi nih Ustaz. Ana bacakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya bagaimana memiliki sifat zuhud dalam kondisi ekonomi sedang sulit. Syukran jazakallah khair. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, zuhud ini kan maknanya tadi meletakkan dunia di tangan sehingga dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Sehingga dalam kondisi sulit kita menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjadikan ambisi kita adalah dunia. Tapi kondisi ekonomi sulit, ya bismillah. Bagaimana rumah tangga ini tetap terjaga ketaatan sama Allah Azza wa Jalla. Banyak berzikir, banyak beramal. Kadangkala mungkin kita nggak mampu untuk bersedekah, seperti kejadian para sahabat muhajirin radhiyallahu taala anhum ketika mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan dhahaba ahlud duthur bil ujuri. Allah tuh orang-orang kaya memborong semua pahalanya dibawa sama mereka. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kita sholat, mereka puasa seperti kita puasa, namun yang tidak bisa kita lakukan adalah mereka bersedekah sedangkan kita nggak bisa sedekah. Nih kan, nggak bisa, nggak punya duit. Maka kata Nabi SAW diajarin zikir untuk membaca setiap selesai sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian beliau juga menceritakan tentang urusan sedekah ini, gimana orang kondisi sulit, dia mau sedekah, mau berbagi agar benar-benar dia beramal untuk akhirat dia. Sampai-sampai Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Apa yang bisa kita lakukan? Membantu orang motornya mogok, mobilnya mogok, kita bantu dorong. Itu sedekah. Bahkan kita tidak mengganggu orang lain, itu sedekah. Maka dalam kondisi ekonomi sulit yang mungkin memang tidak mampu untuk bersedekah, tidak mampu untuk berbagi, bukan karena kita cinta sama dunia, bukan karena kita bakhil, tapi karena kita nggak punya. Dan kita bicara orang nggak punya bisa jadi nggak zuhud. Hatinya penuh dengan ambisi dunia, dan orang kaya bisa jadi zuhud walaupun penampilan dia Masya Allah. Kekayaan dia jangan ditanya berapa, tapi dia zuhud. Karena tadi dia menjadikan dunia di tangan dia. Tidak menjadikannya di dalam hati. Maka buat orang-orang yang tidak mampu, maka engkau keluarkan dunia dari hatimu tersebut. Bicara dunia, ya kita cari. Dunia ini sesuai dengan yang kita butuhkan, sisanya ya kita kirim ke akhirat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz,
untuk jamaah Zoom yang ingin bertanya langsung untuk Ukti Rola, Ana persilakan tafadholi Ukti untuk unmute dan bertanya secara singkat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin tanya bagaimana dengan kegiatan ibu rumah tangga yang dari pagi sampai siang kami mengurus rumah, lalu di sore hari pengen berleha-leha sedikit dengan megang HP atau menonton, itu apakah termasuk kegiatan yang melalaikan Ustadz? Kadang memang masih susah saya untuk menghindari memegang HP itu gitu, masih besar magnetnya gitu daripada mungkin membaca buku atau tadarus gitu Ustadz. Dan satu lagi Ustadz, apakah seorang istri boleh mensmoothing atau meluruskan rambutnya yang dengan tujuan untuk suami, karena anak kalau keluar rumah menggunakan kerudung. Itu aja Ustadz, terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Tadi kita bicara tentang zuhud. Ada zuhudnya orang awam ini, ya meninggalkan yang haram aja dia. Pokoknya yang haram dia nggak makan, alhamdulillah. Sedangkan yang mubah-mubah dia kerjakan. Bahkan kadang-kala berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Kalau tadi dikatakan seorang ibu, ketika dia menyelesaikan tugasnya, kemudian dia mau istirahat, boleh. Kita tuh nggak boleh berlebih-lebihan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kala keluar, beliau berjalan dengan para sahabatnya. Beliau pernah ada hari-hari seperti Lebaran, ya, hari-hari yang memang ya di situ beliau bersama istrinya pernah nonton atraksi tombak ya di dalam Masjid Nabawi. Dalam perjalanan dalam satu safar Nabi alaihissalatu sama Aisyah lomba lari. Jadi usahakan ketika kita selesai dari satu pekerjaan, kemudian kita berpindah kepada pekerjaan lain yang mungkin tadi untuk menghilangkan kejenuhan, silahkan, tapi usahakan yang bermanfaat gitu loh. Jadi ada manfaatnya. Pegang HP ya ada manfaatnya. Kita mungkin bisa, kalau emak-emak mungkin suka nonton acara masa ini itu, ada hal-hal yang berguna. Jadi istirahatnya pun bermanfaat. Sehingga selesai dia istirahat, contohnya orang liburan. Dia bekerja selama 1 pekan. Dari Senin sampai Sabtu. Ahad liburan. Seharusnya hari Senin dia kerja dengan semangat yang lebih besar lagi. Tapi kalau liburannya salah, hiburannya salah, Senin dia ngantuk. Karena kecapean. Begitu pula tadi. Ketika ibu istirahat, selesai istirahat, berleha-leha, nanti bagaimana selesai maghrib umpamanya, semangat lagi untuk ngajarin anak-anak, ya, untuk melayani suami. Sehingga istirahatnya itu sebenarnya untuk mempersiapkan diri kepada hal yang memang butuh kekuatan dan energi. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi masalah hiburan, istirahat itu diperlukan. Bahkan Nabi SAW marah kepada sahabat yang full waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melupakan istrinya, melupakan keluarganya, melupakan tamunya. Sampai Nabi mengatakan, ingat matamu juga punya hak. Tubuhmu punya hak, memang Allah punya hak, istrimu punya hak, tamumu punya hak. Hendaklah kita memberikan hak itu kepada mereka yang berhak mendapatkannya secara profesional dan proporsional. Jadi seperti itu. Adapun berkaitan dengan yang ditanyakan tadi, meluruskan rambut. Nah, memang mungkin ada khilaf di antara para ulama. Apakah meluruskan rambut ini termasuk yang merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla atau tidak? Ana rasa tidak. Karena meluruskan rambut nanti akan balik asal lagi rambut tersebut. Jadi itu hanya perubahan sementara yang terjadi. Seperti perubahan sementara ketika orang pakai pacar ya, di tangannya nanti dia akan pergi. Jadi meluruskan rambut memang ada khilaf di antara ulama, ada yang melarangnya, tapi ada yang membolehkan karena memasukkan tidak dalam perubahan yang permanen. Nah, perubahan yang permanen. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallah khair, barakallahu fiik, Ustaz. Berikutnya untuk Ukti Arfiela, untuk Meng-unmute jika ingin bertanya secara langsung. Ukti Arfiela. Syukran atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ahlan bik Ustadz. Afwan, Ustadz izin bertanya. Di keluarga Ana kan ada kakak Ana yang masih Nasrani. Nah, Ana tuh ingin sekali untuk menyelamatkan beliau dari neraka, Ustadz. Bagaimana cara menasihati beliau agar bisa untuk memeluk agama Islam ini, Ustadz? Mohon Afwan, pencerahan, Ustadz. Ukhti. Jazakallah khair. Kok bisa kakak Nasrani? Dulu Ana juga ma'alaf, Ustadz. Jadi orang tua Bersama sekarang gimana? orang tua Ana, ibu Islam. Nah, ayah Ana tuh udah meninggal dalam keadaan Nasrani. Nah, kakak Ana tuh masih belum Islam gitu, Ustadz. Anti sendiri masuk Islam? Ana masuk Islam dari kelas 1 SMP, Ustadz. Sekarang udah kuliah. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah ya. Ini salah satu dampak syahwat. Pernikahan beda agama nih, itu salah satu dampak syahwat dan fitnah dunia. Kadangkala orang ya berpacaran dengan beda agama ya, yang akhirnya mereka menikah. Kalau tadi dikatakan bapaknya Nasrani, ibunya Muslim sebenarnya. Padahal kita tahu itu terlarang. Terus gimana sekarang? Bapak udah mati, kakak masih dalam kondisi Nasrani. Maka anti punya tugas yang berat. Tugas pertama anti adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan petunjuk kepada kakak. Yang kedua, tugas anti adalah belajar tentang Islam ini. Alhamdulillah tadi dikatakan anti udah Islam mulai sejak SMP. Dan semoga Allah menetapkan anti di atas agama Allah Azza wa Jalla sampai ajal menjemput anti. Anti perlu belajar lagi tentang Islam. Sehingga nanti bisa ngobrol sama kakak, bisa dialog sama kakak. Ada orang Nasrani tekun beribadah. Yang dia Nasrani keyakinan. Ada Nasrani yang KTP. Yang biasanya kalau yang KTP ini lebih mudah kita untuk mendakwainya. Ada lagi yang nggak peduli sama agama. Udahlah semua agama sama, nggak usah diributin. Ini lebih berat lagi cara mendakwainya. Maka paling nggak anti harus belajar tentang siapa sih Nabi Isa alaihissalam ya, yang dituhankan oleh mereka. Nanti di situ anti bisa ngobrol sama kakak tentang hakikat tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Mungkin anti bisa bagikan buat kakak terjemahan Al-Quranul Karim. Ya minta kak, cobalah kak baca nih lo juz ammah. Kakak bacalah nih yang 3 ayat terakhir juga. Kakak perhatikan umpamanya. Nanti Ana minta masukan dari kakak. Karena ini keyakinan Ana kak. Gitu loh. Seakan-akan kita mengajak kakak untuk diskusi gitu loh. Kita tunjukkan ini loh keyakinanku kakak. Jadi dengan cara seperti itu semoga Allah membuka pintu hatinya ya. Kemudian minta kepada ibu juga untuk membantu. Karena ini kan juga kesalahan orang tua ketika dia menikah dengan orang yang beda agama sehingga dampaknya anak menjadi seperti itu. Bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu ya kita hanya bisa mendakwain, menyampaikan, Allah yang memberikan hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz penjelasannya. Untuk berikutnya ada pertanyaan dari Jamaah Zoom, Ukti Uwin Wildana. Mau bertanya secara langsung, tafadholi. Ukti Uwin Wildana. Ana bacakan Ustaz. Ustaz, jika seseorang yang punya motor keluaran tahun 1997 dan tidak mau ganti motor karena motor tersebut masih berfungsi dengan baik, apakah ini termasuk bakhil? Tergantung. Dia punya fulus apa enggak? Kalau dia enggak punya fulus, karena ada jemaah. Ini pertanyaan emak-emak ya. Emak ini kadang-kala jengkel sama suaminya. Ada yang suami tetap pakai motor yang lama, padahal fulusnya ada dia Ustaz. Dia bisa ganti motor. Dan gak enak sebenarnya motor itu sudah. Secara tahun ya tentunya yang 97
mungkin ganti 2007 atau ganti 2017. Ini umur motor Ustaz lebih tua dari umur anak, kadang-kala seperti itu. Jadi ada orang-orang yang bakhil. Rasul SAW pernah melihat ada seorang yang dari penampilannya dia miskin. Kok kelihatannya orang miskin? Ditanya sama Nabi SAW, engkau punya apa? Oh, alhamdulillah Rasul, aku punya kambing sekian, punya ini, punya. Dia sebutkan hartanya. Karena Nabi tanya dia punya apa. Makanya nggak sepadan harta yang dia miliki dengan penampilan dia. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah itu suka kalau Allah memberikan nikmat, bekas nikmat itu terlihat di diri hamba tersebut. Ada bekasnya di diri dia. Pakaian dia, kalau memang ada uangnya. Jangan uang ditumpuk, kemudian dia tidak menikmatin apa yang Allah berikan kepada dia. Bahkan kadang-kala tadi hatinya sebenarnya bukan zuhud sama dunia. Hatinya penuh dengan dunia. Dia cuma ingin menumpuk harta tersebut. Ada cerita jemaah ya. Ada orang ini di kitab Al-Jaza'u min Jinsil Amal insyaallah. Kejadian nggak lama, mungkin 100-150 tahun yang lalu di Jazirah Arab sana. Ada seorang yang nggak menikah ya. Dia itu punya tuku, dia punya banyak uang. Tapi ya penampilannya seperti orang miskin. Sampai ketika dia sakit keras, dia itu ngomong sama duitnya. Dia karena nggak masuk ke tuku dia, nggak datang ke pasar, dikunjungin sama tetangganya, dilihat, ya, ternyata diketuk pintunya dia juga nggak jawab. Mungkin dia lihat ada lobang di rumahnya itu, kelihatan orang ini sedang dibawanya ranjang, ngobrol sama uangnya. Dulu kan uangnya logam emas itu. Dia mengatakan, wahai uangku, kata dia. Engkau ini bertahun-tahun aku kumpulkan, masa aku akan tinggalkan engkau, kata dia. Enggak mungkin, kata dia. Akhirnya dia masukkan uang itu ke minyak zaitun. Lalu dia telan. Ditelan, sampai habis duitnya mati tuh orang. Ini cerita saksinya yang melihat langsung. Akhirnya ketika mati diumumkan kematiannya, dimandikan, dibawa ke kuburan. Orang-orang itu heran. Ini orang kurus tapi kok berat. Nggak ada yang tahu kata orang ini kecuali aku. Di perutnya isinya fulus gitu dia. Setelah dikuburkan malam harinya, aku gali kembali kuburan dia. Dan aku belah perutnya. Ketika itu malam purnama. Dia ngeliat duit itu kena apa? Kena rembulan ya. Berkilauan kata dia. Ketika dia mau ambil, dia merasakan panas di tangannya. Ketika dia cerita itu, sampai sekarang pun Ana masih kebayang dengan panas uang tersebut. Akhirnya dia tutup kembali. Itulah jemaah. Jadi ada orang yang sebenarnya dia bukan miskin. Dia pelit sebenarnya. Dia cinta sama dunia ini. Maka kalau tadi motornya tahun 97, sedangkan dia sebenarnya punya kemampuan, silahkan beli yang lebih bagus. Jangan kemudian, oh ini masih bisa Ustaz. Ya Alhamdulillah. Kalau enggak Ustaz, Ana cukupkan dengan ini Ustaz. Duit Ana lebih baik Ana sodakohkan. Tafadhol. Kalau memang itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan engkau bukan menumpuk uang. Sehingga kalau dikatakan, kau kenapa nggak beli yang bagus? Nggak ada fulusnya Ustaz. Ya memang nggak bisa kita suruh beli yang lebih bagus. Karena dia memang nggak punya fulus. Tapi kalau ternyata banyak duit dia di rekening. Maka ini orang-orang yang bakhil sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, masih ada, boleh 2 pertanyaan lagi Ustaz? Tafadhali. Injury time. Ya, pertanyaan pertama dari Ummu Aufar. Tafadholi Ummu Aufar untuk langsung bertanya kepada Ustaz. Oh, oke. Sepertinya malu Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz, Ahwan di luar tema. Bagaimana hukumnya bekerja sebagai pramugari walau tetap berhijab? Baik sudah menikah atau belum menikah. Apakah masuk larangan pergi tanpa mahram? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Ana lihat pekerjaan pramugari ini
banyak tidak sesuai dengan koridor agama. Yang pertama, dia safar tanpa mahram. Yang kedua, dia pakai hijab tapi dia masih harus berhias. Dia bersolek. Nggak ada pramugari nggak bersolek. Wallahu alam ya. Nah, walaupun berhijab ya dia tetap harus pakai lipstick, dia harus tampil menarik ya. Kemudian kadangkala dia harus kumpul sama yang bukan mahram dia. Ada pramugara, kadang-kala harus berduaan, ini, itu. Jadi ada banyak hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Yang keempat, engkau seorang wanita. Kalau engkau sudah menikah, ketahuilah yang wajib memberikan nafkah adalah suamimu. Tapi kadang-kala engkau cinta sama dunia. Engkau tidak mau meninggalkan penghasilanmu. Padahal engkau punya kewajiban berkhidmat kepada suami. Engkau seharusnya menjadi seorang wanita yang terhormat. Yang mempersiapkan generasi masa depan. Seharusnya biarkan suamimu bekerja, capek cari duit dia. Dan itu juga termasuk akan mendapatkan ganjaran dan bahkan masuk fi sabilillah ketika untuk memberikan biaya hidup buat istri dan anak-anaknya dan keluarganya. Maka hendaklah ya cari pekerjaan lain yang aman dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Tapi kalau engkau sudah menikah, ya nasihat anak, kalau penghasilan suami cukuplah engkau untuk membesarkan anak-anak yang melayani suami, dan itu akan lebih terhormat buat dirimu. Tapi sekali lagi kadangkala yang menyebabkan perempuan maksa untuk bekerja jamaah. Fulus. Kecintaan kepada dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan terakhir dari Muskat Tafadoli Ukti Diana untuk langsung mengunmute dan bertanya kepada Ustaz Hafizahullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ya Ustaz, ini berhubungan dengan mengagumi kebesaran Allah. Sebentar lagi di Muskat ini insya Allah akan ada melihat meteor jatuh, istilahnya meteor shower Ustaz, melewati kota Muscat. Nah kita ingin sekali melihat kebesaran ini. Tapi saya juga ingat pernah dulu Ustadz mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat gerhana matahari itu begitu takut dan langsung bergetar. Nah bagaimanakah sikap kita apabila kita ingin melihat kebesaran Allah melalui meteor ini, apakah niatnya dan bagaimana sikap kita? Itu saja Ustadz. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ana ingat cerita di masa tabi'in kalau nggak salah. Ada yang bertanya, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-bariha? Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat ada bintang jatuh tadi malam nih? Salah seorang mengatakan, ana ngelihat. Tapi waktu itu bukan karena anak sholat malam ya, anak kelihatan itu. Karena anak nggak bisa tidur, kata dia, tersengat kalajengking atau ular, akhirnya anak nggak bisa tidur, anak lihat tuh ada bintang jatuh. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat kebesaran-kebesaran Allah yang terdapat dalam ciptaannya, itu seharusnya menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah dan rasa cinta. Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apa engkau enggak ngelihat kepada langit bagaimana ditinggikan? Di surat Tabarak Allah mengatakan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kata Allah, kami benar-benar telah menghiasi langit dengan lampu-lampu. Di situ kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, kalau tadi dikatakan kalau melihat gerhana maka kita ada rasa takut. Ya, siapa yang tahu? Mungkin akan berakhir umur dunia ini. Kalau kita melihat ada angin yang bertiup kencang, bagaimana Rasulullah SAW takut ketika beliau melihat ada awan gelap gulita yang orang sebagian senang. Karena bentar lagi hujan. Belum tentu hujan yang turun.
Begitu pula tatkala kita tadi melihat meteor ya. Lihatlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengagungan kepada Allah dan rasa takut. Artinya gimana kalau ini bertabrakan dengan bumi? Bertabrakan dengan maskat. Bagaimana juga nanti ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Bagaimana tatkala bintang-bintang enggak beraturan lagi bertabrakan mereka, berjatuhan nantinya. Maka tumbuhkan rasa takut dan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di sini kita mengingat terjadinya hari kiamat. Kita juga mengingat ya Allah nanti akan berakhir kehidupan dunia ini. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Semoga kita semakin ditambah keimanannya oleh Allah Azza wa Jalla tatkala melihat kejadian-kejadian alam ya. Ada orang yang berangkat melihat gempa, melihat kemudian tanah yang bergerak, ada banyak hal-hal yang dia lihat dari kebesaran Allah. Seharusnya dia semakin takut kepada Allah, semakin beriman, dan lisannya berkata Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.